Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat narasumber beliau Bapak Haji Sugiarto SPD MPD, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amban, beliau Bapak Widianto SPD MPD, Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Amban selaku peserta seminar pada siang sore hari ini yang kami hormati, terlebih kepada Ibu Rofiqah dan Ibu Mahmudah SPD selaku pemaparan atau penyaji karya ilmiah pada siang dan sore hari ini yang berbahagia, Ibu Siti Laila selaku moderator dalam kegiatan seminar pada sore hari ini yang kami hormati. Terlebih dahulu, marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan seminar aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Rofiqah SPD, dan dilanjutkan nanti untuk kegiatan juga seminar karya tulis ilmiah yang akan disajikan oleh Ibu Mahmudah SPD. Untuk itu, alangkah utamanya mari kita senantiasa untuk memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah, amal silaturahim, amal yang senantiasa bermanfaat bagi kepentingan ataupun kita semua, terutama untuk Ibu Rofiqah dan Ibu Mahmudah untuk pemenuhan calon guru penggerak angkatan ke-6, dan sekaligus ini Ibu Rofiqah nanti sebagai syarat utama untuk menjadi calon kepala sekolah. Dan selanjutnya juga untuk Ibu Mahmudah ini juga untuk persiapan calon guru penggerak, karena ini syarat utama untuk kepala sekolah adalah guru penggerak, sehingga ini juga kader kita nanti untuk menyusul Ibu Rofiqah. Mudah-mudahan untuk saya angkatan yang berikutnya Ibu Mahmudah lolos sebagai guru penggerak. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini, tidak banyak yang kami sampaikan. Mari kami bacakan untuk rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang keempat diseminasi budaya positif oleh Ibu Rofiqah SPD, kemudian yang berikutnya yaitu seminar karya tulis ilmiah yang akan disajikan oleh Ibu Mahmudah SPD, yang keenam yaitu pengerahan dari narasumber yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sugiarto SPD MPD. Baiklah, karena waktu sudah cukup siang, kegiatan seminar diseminasi budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Rofiqah SPD. Namun kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada Ibu Catur Pangestuti SPD dimohon untuk memimpin jalannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Widianto SPDI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Panjenengan dengan Bapak Haji Sugiyatno SPD MPD yang kami hormati selaku narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Amgal ini, kepada Bapak Ibu guru yang berbahagia, pertama kepada beliau Ibu Rofiqah SPD selaku nanti pengantar diseminasi, serta Ibu Mahmudah SPD untuk kegiatan karya ilmiahnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan di sore hari ini yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu, marilah senantiasa kita sanjungkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan dan kelengkapan dari semua apa yang kita kerjakan pada sore hari ini. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan di pengantar tadi, bahwa pada sore hari ini kita mengadakan sebuah kegiatan di mana kegiatannya ada dua dirangkai menjadi satu dengan satu narasumber yang insya Allah nanti kami berharap dengan rawuhnya Bapak narasumber ini akan membuka cakrawala baru bagi perhelatan di SMP Negeri 2 Amgal ini, terutama bagi Bapak Ibu guru yang pada kebanyakan ini masih di golongan 3 maksudnya. Jadi mungkin harapannya kalau memang nanti dilelah kodratnya itu jadi kepala sekolah, ya alhamdulillah. Tapi misalnya tidak kerso, itu urusan pribadi. Dimana pada kesempatan periode saat ini Pak Haji, ini juga ada 23 yang menjadi calon kepala sekolah yang sekarang sedang didiklat di Janisari selama 3 bulan, nanti menjelang Desember mungkin sudah selesai atau bahkan menjelang Januari baru selesai, sehingga beliau-beliau nanti akan menggantikan kekosongan sejumlah 7 kepala sekolah atau 7 sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya. Namun demikian, tidak serta-merta sebagai guru penggerak ini nanti terus akan menjadi kepala sekolah. Hanya pada undang-undangnya itu sekarang ini yang dapat menduduki atau dapat menjalankan diri sebagai kepala sekolah, salah satu syaratnya adalah ada guru penggerak. Dene sudah jadi guru penggerak kok orang kepengen, ya orang popo katanya seperti itu, tidak apa-apa. Ya seperti halnya saya tidak punya mobil tapi aku bisa nyopir, mending daripada saya punya mobil ning ora iso nyopir, kan seperti itu. Ya sekitar itu saja lah, kita ambil yang sederhana-sederhana saja. Semoga ini nanti bisa membuka cakrawala baru bagi penjenengan semua dan bagi kita semuanya, bahwa
era sekarang ini Bapak Ibu guru memang dituntut untuk bisa banyak menulis dan banyak berpartisipasi dalam karya-karya ilmiah sehingga bisa memberikan warna pendidikan yang lebih ramai di dunia pendidikan kita. Untuk itu Bapak Ibu, monggo kegiatan ini nanti diikuti dengan seksama. Mungkin ada hal-hal yang selama ini masih terpendam di dalam benak Bapak Ibu, tapi setelah nanti ada narasumber ngendika, panjenengan bisa terbuka dan bisa mulai merintis dengan segala kebersahajaan panjenengan semuanya. Pak Haji Sugiyarto di SMP 2 Ambar ini memang Bapak Ibu gurunya bersahaja semua, jadi tidak ingin yang aneh-aneh, tetapi karena tuntutan kewajiban memang mengharuskan kita memfasilitasi Bapak Ibu untuk dapat menulis atau dapat lapangan untuk bisa menulis karya ilmiah. Untuk itu ini juga merupakan salah satu program sekolah yang sudah dicanangkan di RAPS Posnya, sehingga ini harus dilaksanakan. Semoga pelaksanaan ini nanti bisa lancar, bisa berhasil baik, berhasil guna, dan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi SMP Negeri 2 Ambar. Dari kami cukup sekian, kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyajian diseminasi budaya positif oleh Ibu Rofinga SPD. Untuk sepenuhnya kami serahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya penyajian diseminasi budaya positif kepada Ibu Siti Laila. Kami serahkan. Terima kasih kepada Bapak Thohir Maladi yang telah membuka acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk memandu acara diseminasi pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Sugiyarto SPD MPD selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Rofinga dan Ibu Mahmudah selaku materi. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Ambar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID yang telah kita lalui kemarin ternyata membawa perubahan tatanan yang ada di sekolah kita, ya, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru dituntut untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan tatanan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Rofinga akan melakukan seminar tentang budaya positif yang ada di kelas melalui pemaparannya nanti. Dan nanti untuk acara kita hari ini kita bagi menjadi 3 sesi, ya. Yang pertama ada pemaparan dari pemateri Ibu Rofinga, selanjutnya yang kedua ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, berhubung waktu sudah siang, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Rofinga SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Widianto SPD Ing MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Ambar, kepada yang saya hormati Bapak Haji Sugiyarto SPD MPD selaku narasumber pada kegiatan ini, kepada Ibu Mahmudah dan
teman-teman guru serta karyawan SMP Negeri 2 Ambal yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan lab IPA untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada segenap teman-teman SMP Negeri 2 Ambal, panitia juga yang sudah menyiapkan acara yang semegah ini, yang intinya sebenarnya adalah penularan atau diseminasi dari apa yang materi saya dapatkan pada program calon pendidikan, calon guru penggerak. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4. Saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Sebelum kita ke materi, ini saya setelkan video terkait dengan pemahaman kita mengenai profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif itu akan berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian penularan berikutnya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro yang saya rangkum dalam karya aksi nyata modul 1.1 yang saya buat karya dalam lagu.
Jadi di sini filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat zaman dimaksudkan di sini mungkin anak-anak mengatakan dengan kekinian. Jadi dari rangkuman yang saya sampaikan melalui lagu tersebut, bahwa kita sebagai pendidik itu bertugas menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Misalnya kayak anak-anak sekarang ini, mereka merasa kekinian apabila mereka bisa bermain handphone,
kemudian bisa melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kebajikan universal. Padahal yang diharapkan, walaupun mereka sesuai dengan kodrat zamannya, tapi tetap mereka melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya, ini sebenarnya ini saya juga percaya dirinya masih kurang, karena siapalah saya berbicara di depan guru-guru hebat, teman-teman hebat semuanya. Bukan karena saya paling tahu, bukan, tapi karena saya tahu lebih dulu karena mengikuti program calon guru penggerak. Ya, mohon izin saya menyampaikan lagi, mohon restunya. Mohon restunya, semoga lancar. Ya, kita langsung ke ini nggih, yang modul 1.4 mengenai budaya positif. Penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah
dengan menjalankan posisi kontrol manajer menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama, kita akan memahami nanti mengenai disiplin positif. Yang kedua, yaitu mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Yang keempat, mengenai posisi kontrol. Yang kelima, mengenai segitiga restitusi. Untuk teman-teman yang sudah khatam PMM dan kemarin ikut kegiatan IKM, mungkin lebih tahu dari saya, tapi belum menyempatkan untuk melakukan diseminasi. Jadi misalnya nanti dalam penyampaian saya ada yang Bapak Ibu sepertinya kok kurang sesuai atau beda dengan yang didapatkan oleh Bapak Ibu guru, baik dari kegiatan IKM maupun dari kegiatan PMM. Nanti kita bisa sharing bersama di sini. Kita lanjutkan membahas pada penerapan yang pertama mengenai disiplin positif. Diawali dengan perubahan paradigma. Nah, untuk membahas mengenai perubahan paradigma, kita mungkin bisa bermain dengan permainan cobalah buka. Saya minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk menggenggam tangan masing-masing, semua tangannya. Kita akan berpikir dan tanamkan dalam hati bahwa genggaman tangan itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Harga diri kita ada di sana, istimewa. Nah, kemudian silahkan panjenengan bisa bersama teman sebelahnya untuk menyuruh membuka kepalan tangan tersebut. Ya. Apakah teman di sebelah panjenengan itu mau membuka apa tidak? Tidak ada teman ini. Nah, mau membuka atau tidaknya? Pertanyaannya di sini, siapakah yang mengontrol kemauan untuk membuka atau tidak? Ya. Berarti memang apapun yang kita lakukan, kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini juga terhadap murid kita. Murid kita mau melakukan disiplin atau tidak, kontrolnya adalah pada diri anak itu sendiri. Seperti halnya Bapak Ibu dan saya sendiri mau melakukan disiplin atau tidak, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Misalnya saya mau berangkat Gasik atau berangkatnya nanti dulu, yang menentukan, yang mengontrol diri saya sendiri. Seandainya sudah sampai pada motivasi yang seperti itu berasal dari diri, itu akan tahan lama. Jadi, baik ada atasan atau tidak, ada penghargaan atau tidak, kita tetap akan melakukan sesuai keyakinan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, disiplin positif tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut atau motivasi intrinsik, kalau yang dari dalam ya. Kalau yang dari luar misalnya mereka disiplin karena saya
sekali bisa tidak tahan lama. Kalau yang sering saya dengar dari Pak M. Thohir itu bilang ke saya, Bu Rofi itu nggak usah dialus-alusin. Di depannya memang enggak, tapi di belakangnya Bu nanti itu. Iya Pak Thohir, mana Pak Thohir sering seperti itu. Tapi seandainya anak kita sudah mempunyai motivasi intrinsik bahwa dia melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang mereka percaya, itu akan menjadi tahan lama. Tidak takut karena ada Bu Guru BK, tidak takut karena ada Pak Guru Matematika, tidak, tapi memang karena mungkin dikaitkan dengan dia posisinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi adanya hukuman ataupun adanya penghargaan tidak mempengaruhi mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia sekarang ini, apalagi yang sekarang sedang implementasi kurikulum merdeka. Jadi karakter yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia sekarang ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh mereka itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal itu lintas agama, lintas ras. Jadi misalnya seperti ini. Apabila di sekolah kita ada yang agamanya Islam, Kristen, bahkan agama yang lain, atau mungkin dari suku bangsa yang berbeda-beda, tentunya masing-masing agama juga akan mengajarkan kepada pemeluknya untuk tanggung jawab, ya? Untuk jujur juga iya. Nah, antara lain contoh dari nilai kebajikan universal yaitu antara lain nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ngomong-ngomong mengenai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua sudah paham sekali, ya? Apalagi guru kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan kemarin sudah mempraktekkan profil pelajar Pancasila, ya? Ada 6 ciri ya yang menjadi dimensi profil pelajar Pancasila. Antara lain yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini ada koneksi antar materi. Di sana saya membahas koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Saya mau membuka videonya, tapi takut hang lagi. Kira-kira hang apa tidak ya? Coba ya. Bentar. Ini saya putarkan videonya, tapi kok suaranya tidak kelihatan. Oh iya, suaranya.
di sekolah merupakan koneksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, keyakinan kelas, dunia berkualitas, kebutuhan dasar dari murid, dan intinya itu semuanya untuk murid dan berpusat pada murid. Jadi dalam menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak digunakan dalam mewujudkan visi guru penggerak. Visi guru penggerak antara lain akan tumbuh dalam budaya positif. Disiplin positif dalam rangka upaya menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Itunya apa? Suara video. Bagi waktu moderator. Monggo Bapak Ibu, kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mungkin biasanya itu adalah peraturan kelas. Oke. Cuma di sini menurut konteks ini, karena menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi orang dari dalam diri. Kalau peraturan lebih pada hal yang menakutkan, banyak aturan, tata tertibnya bagaimana, sehingga akan lebih nyaman apabila itu sesuai dengan keyakinan. Itu alasan mengapa kok keyakinan kelas. Contohnya kalau dalam modul itu misalnya ketika zaman pandemi, Kenapa anak kok ketika ke sekolah harus menggunakan masker? Bapak Ibu guru juga. Kenapa sepertinya? Demi kesehatan dan keselamatan mungkin ya. Kemudian ketika kita naik motor menggunakan helm. Kalau kita meyakini itu kita akan berpikir demi keselamatan aset berharga kita, yaitu kepala. Tapi ketika kita memandang itu sebagai aturan, itu karena ketakutan kita terhadap Pak Polisi,
Sehingga di sini dalam konteks ini diharapkan nanti akan tumbuh keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, di sini menggunakan tampak seperti dan tidak tampak seperti, tugas saya dan tugas kamu. Ini misalnya tugas saya sebagai guru, tugasnya adalah mengajar. Tugas kamu adalah murid tugasnya belajar. Seandainya sudah yakin seperti itu, kita akan jalan dengan indah tanpa merasa terpaksa. Ketika bel misalnya, bel pelajaran jam pertama, saya merasa tugas saya mengajar, ya saya langsung intik datang ke kelas dengan indah. Kemudian ketika siswa sudah yakin tugas saya di sekolah adalah belajar, ya sudah, ketika bel pelajarannya apa, akan dengan indah menikmati pelajaran tersebut. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti misalnya ketika datang ke sekolah, tampak seperti sesuai dengan peraturan, tepat waktu. Tidak tampak seperti berangkatnya terlambat. Ini yang slide ini sebenarnya juga video, tapi saya juga takut loh tidak jalan. Ini yang pertama, ini di sini dua anak ini ketika saya ajak, karena saya wali kelas 9B, di kelas 9B saya ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang ada. Di kelas 9A saya bukan wali kelasnya, tapi kemarin ada kesempatan saya mengajak anak-anak juga membuat keyakinan kelas, tapi belum selesai. Tahapan yang pertama yaitu melakukan curah pendapat kepada anak-anak, kira-kira keyakinan apa yang akan diterapkan di kelas. Kemudian ini dua anak ini sedang mencatat hasil curah pendapat yang di belakang itu menyampaikan keyakinannya dalam nilai-nilai kebajikan universal. Tadinya anak-anak tertawa, oh kebajikan sih Bu, ya memang sekarang istilahnya seperti itu. Kemudian saya contohkan nilai-nilai kebajikan universal antara lain jujur, tanggung jawab, menjaga keselamatan, menghormati. Kemudian mereka menyampaikan, dan dua anak ini bertugas mencatat di papan tulis. Nah, kemudian di sini di bawah, ini di papan tulis itu hasil curah pendapatnya. Kemudian anak-anak saya kasih kertas warna-warni. Untuk yang merah di situ terlihat ya, yang merah itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal terkait dengan hubungan antar teman. Kemudian yang kuning itu mengenai hubungan di kelas. Yang biru itu hubungan mereka secara lingkup di sekolah. Ini jadi mereka mengambil dari hasil curah pendapat, kemudian mengambil 3 sesuai dengan keyakinan mereka. Saya suruh nempel di sini. Ini videonya ketika mereka menempel dan saya memberikan instruksi. Tapi ini langkahnya belum selesai. Ini masih banyak karena yang namanya keyakinan kelas paling tidak itu jangan terlalu banyak. Takutnya anak-anak akan mudah melupakan kalau terlalu banyak. Paling tidak menurut modul itu 3-7 nilai-nilai kebajikan universalnya. Kita lanjutkan pada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut konteks ini, kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, yaitu kebutuhan akan
kesenangan atau fun. Yang keempat adalah kebutuhan freedom atau kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu menurut konteks ini. Dan sebenarnya mungkin di antara kita semua dari zaman dulu sekolah di pelajaran IPS itu kebutuhan secara ekonomi cuma ada 3 ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini agak berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang kelima yaitu power, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kalau saya di bimbingan konseling itu dulu setelah saya tahu kebutuhan itu ada 3. Nah, di bimbingan konseling menurut J.J. Maslow secara psikologi kebutuhan ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini kenapa kok dibahas kebutuhan dasar manusia? Karena anak-anak ketika melakukan sesuatu itu juga mendasari untuk memenuhi kebutuhannya. Cuma terkadang untuk memenuhi kebutuhannya mereka terkadang jadi melanggar aturan yang ada di sekolah, melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya mereka, misalnya contohnya ketika mereka ingin pipis terus ketika belajar, mungkin karena mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga terlihat dia sudah melanggar aturan atau keyakinan kelas. Apa yang dilakukan oleh anak tentunya sesuai dengan motif-motif tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama misalnya karena menghindari hukuman. Contohnya, saya berangkat tepat waktu, takut mendapat teguran guru. Yang kedua, memperoleh penghargaan. Misalnya, saya ingin terlihat disiplin agar dipuji oleh teman yang lain atau oleh guru. Yang ketiga, menghargai nilai dan diri. Ini yang akan berdampak lebih panjang. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah ketika guru sebagai penghukum. Yang kedua, ketika guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika sebagai penghukum akan membuat jerak, tapi mungkin hanya saat itu dan kedepannya tidak. Ketika pembuat rasa bersalah, ini berdampak panjang. Mungkin dia merasa saya tidak berharga. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini bagus, cuma kadang kalau anak merasa bertemannya cuma dengan guru tersebut, akhirnya kurang percaya terhadap guru yang lain. Yang keempat, posisi pemantau. Ini netral-netral saja, lebih kepada menegakkan peraturan. Posisi yang kelima ini yang paling diharapkan ketika sebagai manajer dan melatih siswa menjadi manajer atas dirinya sendiri. Ini akan berdampak lebih lama karena dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru akan melatih siswa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk meyakini, mempercayai apa yang dia laksanakan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Ternyata hukuman. Iya, mungkin kita bisa pahami bersama bedanya hukuman dengan konsekuensi. Apabila hukuman itu cara bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Apa misalnya anak memakai seragam olahraga yang tidak sesuai, pakai baju OSIS, tidak memakai seragam olahraga. Nah, anak tersebut terus disuruh lari keliling lapangan. Itu. Tapi itu juga termasuk konsekuensi karena sesuai dengan itu konteksnya olahraga. Misalnya yang tidak sesuai konteksnya yang hukuman, misalnya anak memakai sepatu warna pink. Misalnya ya, aturannya kan sepatunya seharusnya warna hitam. Kemudian anak tersebut selama seharian disuruh telanjang kaki atau mungkin kakinya memakai kresek dari pagi sampai siang. Itu hukuman karena ujuk-ujuk dan tidak sesuai dengan konteksnya itu. Dan cirinya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan awal. Ya, berangkat sekolah masuk jam 7. Kalau tidak sampai sekolah jam 7 berarti konsekuensinya dia terlambat dan akan mendapatkan sanksi. Itu contohnya seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya ada beberapa contoh berbagi pemahaman. Mungkin bisa dibaca dari belakang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi, nggih? Betul. Terima kasih Pak Widi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba kita lihat, betul, tepuk tangan buah muda. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Terima kasih. Kita sudah berbagi pemahaman. Semoga setelahnya kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita. Ini masih ada. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman karena tidak sesuai konteksnya dan kita tidak ada kesepakatan awal. Ya. Terima kasih untuk kita semua. Ini saya sebenarnya ada video praktek segitiga restitusi bersama Reisa kelas 9D saat kita sedang merayakan HUT SMP, tapi saya sudah sampai pada due date-nya. Akhirnya saya syuting di ruang BK. Mungkin karena ini keterbatasan waktunya, apa yang saya tampilkan di sini itu sudah saya unggah dalam channel YouTube saya yang bernama Rofina Sudirman. Karena saya takut ini waktunya juga sudah panjang, kita jadinya di skip saja video-videonya. Nanti bisa lihat ketik Rofina Sudirman atau mungkin Rofina Sudirman calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen, akan muncul video-video saya selama dari 24 Agustus sampai sekarang karena tugas-tugasnya supaya di-share, diunggah di channel YouTube dan di-share ke teman-teman. Nah, ini segitiga restitusi yang
D. Itu yang pertama. Mungkin kemarin ketika saya bersama Bu Catur di ruang kepala sekolah melakukan konferensi kasus dengan kelas 9D, saya menyampaikan di sana bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Kita sedang mencari solusi bersama. Atau ketika kita kemarin melakukan konferensi kasus kelas 8D bersama Pak Eko Kartiko, Pak Hadi, Pak Wasis juga, Bapak Kepala Sekolah, di sana saya menyampaikan, Mas, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sebenarnya saya sedang menstabilkan identitas anak, melakukan segitiga restitusi. Karena di mana-mana ketika orang melakukan kesalahan, apabila orang tersebut beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kesalahan sekecil apapun, kita tetap merasa bersalah. Ketika sedang merasa bersalah, kemudian saya gontok-gontok, Mas, kenapa kamu seperti ini? Apa tujuan kamu? Saya bentak-bentak, saya tunjuk-tunjuk. Mungkin dia akan masuk ke dalam memorinya, itu Bu Rofi dulu guru saya di SMP, saya merasa terhina dengan kata-katanya, dengan wajahnya yang seperti itu. Nah, di sini di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya menanyakan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Mungkin ada alasan sehingga kamu melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu akan ditanyai, kira-kira apabila kamu melakukan itu lagi, walaupun kamu punya alasan, menimbulkan masalah buat kamu apa tidak? Dan pastinya anak akan lebih nyaman menjawabnya dan merasakan bimbingan dari kita. Nah, kemudian langkah yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu melanggar tata tertib apa tidak, Mas? Iya. Lah, bagaimana kamu lupa atau tidak meyakini, tidak memahami keyakinan kita? Biasanya anak tidak lupa. Dan dengan seperti itu kita akan menumbuhkan keyakinan dari diri anak, dan apabila dia berubah, itu berubah dan tahu bahwa dia bersalah, ada niat untuk memperbaiki kesalahannya. Kiranya itu dari saya. Ini tadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Kiranya itu dari saya. Mohon maaf, saya sudah diketik sama moderator, waktunya itu sudah habis. Jadi itu yang dari saya bisa sampaikan, bisa saya tularkan, bisa saya diseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungannya. Apabila dalam penyampaiannya saya ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan paparannya dan sangat menarik sekali. Nanti jika kita ingin ya, terima kasih kepada Ibu Rofinah yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Sangat menarik sekali deh Bapak Ibu, karena itu kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari di kelas, sehingga kita bisa membedakan tadi ada mana hukuman, mana konsekuensi, mana ada dua ya, mana konsekuensi dan mana hukuman, kita bisa membedakan keduanya. Nah, jika ingin menyaksikan tayangan dari Bu Rofinah, video-videonya bisa mengunjungi channel YouTube Rofinah Sudirman. Untuk termin berikutnya yaitu tentang sesi tanya jawab.
Kami buka 2 pertanyaan untuk sesi tanya jawab, oke Bapak Ibu. Monggo untuk sesi tanya jawab bisa dimulai, langsung tunjuk jari. Waktu kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke pemateri Ibu Rovina. Cukup pas. Pas. Bagaimana Bapak Ibu? Pas. Pas? Berarti sudah jelas Bu Rovina yang sudah disampaikan tadi. Sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya, materi yang sudah dibuat dari yang sudah disiapkan dari kemarin sudah berhasil, sudah sukses Bu Rovina. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Rovina kita akhiri sampai di sini. Ini karena waktu yang ini ya Bu, mohon maaf. Sebetulnya masih menarik. Diseminasi untuk budaya positif kita tutup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Demikianlah untuk pemaparan dari hasil karya Ibu Rovina. Sudah selesai dan sudah cukup, ini jelas sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Berarti